Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi dengan MJM Channel. Di video kali ini saya akan sedikit berbagi untuk sistem gigi rasio ataupun cara kerja gigi rasio untuk sepeda motor ya. Mungkin dari teman-teman pemula masih ada yang belum bisa memahami ataupun memahami cara kerja dari gigi rasio ini ya. Nah, di sini saya akan sedikit jelaskan ya guys untuk cara kerjanya dan nama-nama komponennya itu apa saja ya guys. Nah, di video ini sudah terdapat gigi rasio dan sip drumnya ya. Ini sudah komplit ya guys. Ini yang berada di tengah-tengah crankcase. Ini yang berada di tengah-tengah crankcase ya guys. Nah, pertama-tama di sini kan ada dua buah poros ya guys. Dua buah poros, yaitu nah bisa kita lihat sendiri nih, ada dua poros, yaitu yang nama porosnya itu ini poros primer ya guys. Ini primer yang ke bak kopling ya, yang dari kopling. Ini poros primer. Yang kedua ini poros sekunder ya, jadi yang diputar, poros yang diputar ya guys. Kalau yang atas poros yang memutar, kalau yang di bawah ini poros yang diputar yang menuju ke gear terus langsung menuju ke roda ya. Nah guys, untuk macam-macamnya dari gigi ini ada gigi putar ya, idle gear, ini namanya idle gear ya. Nah, ini idle gear itu gigi yang berputar tetap di poros nih, berputar di poros ya. Ini namanya idle gear ya guys, gigi yang berputar di poros ya, bisa berputar bebas di porosnya. Kemudian ada slide ya, gigi geser. Gigi geser, ini gigi geser, apabila ini gigi geser berputar maka porosnya ikut berputar ya guys. Nah, kalau untuk sliding gear itu kalau misalkan gigi slidingnya berputar maka porosnya ikut berputar, beda dengan idle gear. Ini berputar tapi porosnya bisa diam ya. Kemudian ada gigi mati ya, fixed gear namanya, kalau bahasa Inggrisnya fixed gear. Nah, ini gigi mati. Kalau gigi mati itu nyatu dengan porosnya ya guys. Nah, ini nyatu dengan porosnya, jadi ketika ini berputar maka porosnya juga ikut berputar ya guys tuh. Nah, ini gigi mati ya. Kemudian untuk di sekunder, poros sekunder, ini juga sama ya guys. Nah, ada idle gear nih, idle gear yang berputar ya, bisa berputar di porosnya. Kemudian ada sliding gear juga sama, ini kalau berputar dia ikut porosnya ya. Kemudian ini, yang ini juga sama nih, ini idle gear berputar di tempat. Kalau yang ini dia ikut apa namanya, ini sama dengan fixed gear ya, dia itu mati tapi nggak mati, soalnya kalau fixed gear itu nyatu dengan porosnya. Sedangkan yang ini nggak ada sliding ya, nggak sliding tapi dia ikut dengan porosnya ya guys. Kalau muter ikut dengan porosnya, cuman dia nggak mati ya. Mungkin teman-teman sudah paham lah sampai di sini ya. Ada idle gear, ada fixed gear, ada sliding gear. Nah, dan untuk cara mengetahui, mungkin dari teman-teman semua ada yang pernah bingung ya, gigi 1 yang mana, gigi 2 yang mana, gigi 3 yang mana. Jadi itu tergantung kita membacanya ya guys. Jadi patokannya kayak gini guys nih. Patokannya kayak gini, soalnya kan gigi lawan, ini gigi lawan nih. Gigi lawannya juga dari besar menuju kecil ya. Kemudian yang di atas juga sama, dari besar, sedang, kecil ya, gitu ya. Tuh menyudut ya. Ini lebih banyak giginya, kemudian lebih kecil dan lebih kecil. Yang di bawah juga sama. Ini giginya banyak, kemudian lebih kecil ya.
supaya lebih mudah kita belajar di 4 speed dulu ya, karena cara kerjanya pun sama, mau 4 speed, 5 speed, 6 speed itu sama ya. Jadi supaya teman-teman bisa paham dulu, kita belajarnya yang di 4 speed dulu ya, 4 kecepatan. Nah, jadi cara mengetahui gigi satunya yang mana, kalau misalkan kita mau membacanya dari poros primer ini ya, dari kupling, ini kupling nih, poros primer, maka gigi satu itu yang giginya kecil. Yang giginya kecil ya, kalau kita bacanya dari sini, dari poros primer. Yang giginya kecil ini adalah gigi satu. Kemudian gigi 2 yang ini, gigi 3 yang ini, gigi 4 yang ini. Ya, 4 3 2 1. Bisa kita lihat sendiri nih guys. Ini misalkan jumlah giginya 10, ini 12, 14, kemudian 19. Misalkan kayak gitu ya. Yang jumlah giginya terkecil di area input poros primer ini, berarti yang paling kecil jumlahnya itu adalah gigi 1 ya. Sedangkan kalau jumlah giginya yang paling banyak, berarti itu gigi yang paling besar. Misalkan gigi 6 ataupun 5 ataupun 4 ya. Nah, jadi seperti itu ya guys cara memahaminya. Kemudian untuk gigi lawannya nih, maka ya gigi 1 itu berlawanan dengan gigi yang paling besar di poros sekunder ya. Nah, ini poros sekunder. Nah, lawannya ini gigi yang paling besar, karena ini membutuhkan torsi yang lebih tinggi untuk gigi 1 ya guys. Nah, untuk gigi 1 seperti ini guys nih. Jadi dia membuat torsi menjadi lebih tinggi ya kalau misalkan gigi 1. Kemudian gigi 2 nih berlawanan dengan yang ini ya. Gigi 3, gigi 4. Bisa dipahami ya guys. Ini gigi 1, gigi 2, gigi 3, gigi 4. Kalau kita membacanya dari poros sekunder ini, berarti yang paling besar itu adalah gigi 1. Yang paling besar ini gigi 1, yang paling sedang ini gigi 2, yang paling sedang lagi gigi 3, yang paling kecil gigi 4. Kayak gitu guys. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami sampai di sini. Dan untuk cara kerjanya kayak gini guys. Cara kerjanya kayak gini, kan ini putaran dari kupling ya, yang dari gigi gendang ataupun dari primary gear, yang dari crank as kemudian ke kopling ya, gigi gendang, kemudian dihubungkan ke poros ini ya. Nah, ini poros ini juga berputar. Nah, berputarnya berlawanan arah jarum jam ya guys. Nah, dari sini ini kan ikut ya, netep, ini giginya ikut netep nih, ikut tetap ya. Maka dia akan memutarkan gigi ini guys. Nah, dia akan memutarkan gigi 1 ini. Caranya seperti ini. Nah, apabila gigi 1 mau berfungsi, maka sliding gear ini akan menempel ke sini. Nah, ke sini guys, set. Sehingga terjadi ikutnya poros ini ya. Poros sekunder terjadi ikut berputar. Kalau misalkan ini tidak terhubung sliding gearnya, maka meskipun ini berputar terus ya, dia akan tetap berputarannya. Jadi netral ya, netral. Makanya kalau mau ngoper ke gigi 1, nah ini yang kerjanya yang ini, yang sliding ini. Sliding ini bekerja nempel ke sini, sehingga ketika berputar, yang ini ikut berputar, maka si porosnya ikut berputar. Tuh. Seperti itu guys. Dengan diatur oleh shift drum ini ya, shift drum dan capit udang. Ini sudah disesuaikan ya guys. Ini udah disesuaikan ukurannya, mau gigi 1, gigi 2, gigi 3, gigi 4, ini udah disesuaikan karena ada jalur-jalurnya ya guys. Nah, kemudian ini untuk gigi 1 mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, jadi seperti ini ya cara kerjanya. Ini gigi 1.
Kemudian untuk gigi 2 nih guys. Untuk gigi 2, nah kan gigi 2 itu yang ini ya. Nih yang ini. Gigi 2 yang ini berarti, nah gigi 2 itu akan terhubung. Ini kan gigi 2 nih. Gigi 2 terhubung dengan sliding ini. Nah, makanya dia akan terhubung kayak gini. Terhubung kayak gini guys. Nah, dia akan kayak gini, dia terhubung ketika ini berputar ya. Berputar nih. Ketika ini berputar, maka dia akan terhubung dengan gigi yang ini. Tapi ini harus ada sliding lagi yang nancap ke sini, yang nempel ya, karena ini kalau ini berputar, ini soalnya ini gigi idle gear ya, berputar di tempat. Jadi harus ada poros yang nempel ke sini, apa, gigi. Nah, jadi kalau gigi 2 bekerja itu kayak gini ya. Kalau gigi 2 bekerja kayak gini guys. Nah, jadi yang nempel itu ini. Nah, dia akan menghubungkan ya, set ke sini. Maka dia akan terjadi putaran. Set kayak gitu ya. Nah, kan ini contohnya gini guys. Ini gigi 2 ya, gigi 2. Gigi 2 kan ini kalau muter ini diam tuh, diam ya. Maka harus terjadi, gigi ini harus menempel ke gigi 2 ini ya. Gigi 3 ini harus menempel karena ini gigi sliding. Nah, gigi sliding ini nempel, maka terjadi tuh, dia akan ngikut ya. Ngikut dengan porosnya. Sehingga dia dapat memutar gigi 2 ini guys. Tuh. Dia dapat memutar ya, karena ini pun ini dia ngikut sliding ya, sliding. Kalau dia berputar, maka porosnya ikut berputar. Sedangkan untuk gigi lawannya ini kan berputar di tempat ya. Kalau tidak ada yang terhubung, maka si porosnya tidak akan ikut mutar. Makanya gigi sliding ini untuk menghubungkan gigi 2 ini supaya ikut berputar dengan porosnya. Tuh, kayak gini guys. Nah, jadi gigi 2 udah paham ya sampai di sini. Kemudian untuk gigi 3, ini kan gigi 3 nih. Ini gigi 3. Dan ini gigi 3 lawannya ya, gigi 3 lawan. Nah, dia akan muter di tempat tuh. Meskipun ini yang di atas gigi 3-nya ketika poros muter dia ikut muter, tapi gigi lawannya dia nggak ikut muter ya, karena dia muter bebas di tempat. Makanya harus ada yang menghubungkan gigi slidingnya dengan cara kita tekan ke sini ya. Nah, gigi geser ini harus menekan ke gigi 3 ini supaya ikut berputar dengan porosnya tuh. Kalau misalkan ini nggak ikut berputar, maka yang berputar ininya doang. Ketika gigi sliding nancap di sini ya, menghubungkan, maka porosnya juga akan ikut berputar. Nah, jadi seperti itu cara kerja untuk gigi 3. Kemudian sekarang gigi 4. Nah, ini gigi 4 yang paling besar ya di poros primer. Nah, ini gigi 4 juga dia diam bebas guys, diam mutar bebas ya. Gigi berputar tapi porosnya diam. Makanya harus terjadi makanya harus ada istilahnya gigi geser ini harus nempel ke sini supaya gigi 4 ini bisa berputar. Nah, kalau gigi 3 ataupun gigi geser ini nempel ke sini, makanya poros itu akan berputar ya. Setelah berputar kayak gini, maka tinggal kita menghubungkan ke sini guys nih. Kan ini gigi 4 udah nyatu ya tuh. Kalau dia muter, maka porosnya juga ikut muter tuh. Dia itu istilahnya mati ya, mati tapi bisa dibuka gitu. Kalau ini kan mati nih, gigi 1 mati tapi nggak bisa dibuka, harus diganti dengan porosnya. Sedangkan yang ini gigi 4 mati ya, tidak bisa berputar di tempat tapi dia bisa dibuka kayak gitu guys. Nah, jadi seperti itu ya cara kerjanya ketika gigi 4 bekerja, maka gigi sliding gear gigi 3 itu nempel di gigi 4 kayak gini. Kayak gitu guys. Nah, dan misalkan ada yang bertanya, kalau gigi 3 nempel di gigi 4 ini kok bisa cenaka? Misalkan ada yang bertanya ya,
gigi 4 nempel gigi 3 kayak gini. Gigi 3-nya ikut muter nggak? Ya enggak guys, nggak ikut muter gigi 3-nya, karena si ininya juga lawannya gigi 3 itu kan bebas ini ya. Tuh bebas, kalau mau muter itu nggak terhubung, nggak bisa terhubung ya, karena yang cuma terhubung itu gigi 4 doang. Nah makanya kalau misalkan gigi netral nih, netral buka, saat netral itu tidak ada yang terhubung ya. Ini tidak ada yang terhubung. Ini tidak ada yang terhubung dengan gigi nih. Ini harus posisi kayak gini. Posisi kayak gini ya. Nah, posisi tidak ada yang terhubung. Ini juga tidak ada yang terhubung. Tidak ada yang terhubung ke gigi 1, tidak ada yang terhubung ke gigi 3. Tidak ada yang terhubung ke gigi 1 ataupun gigi 2. Karena ini kan gigi 2 ya, ini gigi 2. Ini 1 2 3 4. Susah guys ini nan. Jadi kalau misalkan netral itu tidak ada yang terhubung. Jadi ini gigi berputar ya, tapi tidak memutarkan porosnya. Tidak memutarkan porosnya ini ya. Nah, jadi yang berputar cuman idle gearnya doang nih, kayak gini. Kalau saat netral yang berputar ininya doang nih. Ini berputar, ini berputar, ini diam, ini diam. Kemudian yang lawannya berputar kayak gini. Yang lawannya berputar nih. Bisa kita lihat sendiri ya. Ini berputar, ini diam kan, ini berputar, berputar. Nah, jadi saat netral tidak ada yang terhubung ya gigi gesernya. Nah, jadi untuk cara kerjanya seperti itu ya guys untuk gigi rasio. Oke guys, mudah-mudahan video ini bisa membantu teman-teman semua ya. Nah, jadi saya jelaskan sekali lagi secara singkat fungsinya shift drum ini sebagai alur ya, alur untuk bisa menggeser gigi slide ini. Untuk menggeser gigi sliding ini ya. Nah, di sini capit udang yang menggeser gigi slide ini. Nah, bisa kita lihat sendiri tuh. Dia kan itu bergeser ya. Bergeser menyesuaikan alur tergantung tata letak gigi 1 2 3 4-nya ya guys. Nah, dan untuk yang 4 speed itu capit udangnya cuma 2 ya. Dan untuk yang 5 ataupun 6 speed itu capit udangnya mempunyai 3. Karena capit udang 2 ini untuk menggeser gigi slidingnya kan untuk 4 speed cuma ada 2 ya gigi gesernya. Sedangkan untuk yang 5 ataupun 6 speed itu gigi gesernya ada 3. Ada 3 biji ya guys. Oke guys, mudah-mudahan jelas ya video ini. Apabila ada yang ditanyakan silahkan aja tanya di kolom komentar ya guys. Oke guys, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.